Hai, balik lagi sama aku, Kailin. DKI Jakarta kembali memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal dengan PSBB. Kebijakan ini tentu berdampak terhadap berbagai jenis bisnis yang mana mereka terpaksa harus tutup atau beroperasi tidak secara maksimal. Alhasil, omset mereka terdampak ataupun menjadi menurun. Meski demikian, ternyata beberapa bisnis ini malah diuntungkan selama PSBB dan bisa dikatakan mendapat cuan karena keadaan PSBB. Berikut Kailin udah ngerangkumin untuk kalian, bisnis apa sih yang cuan selama PSBB? Yang pertama, bisnis online. Ada banyak jenis bisnis online yang bisa dikatakan mulai dari dropship, reseller, hingga e-commerce. Bisnis dengan cara dropship, reseller, hingga just tip akan semakin banyak dilirik dan akan semakin booming. Jika kamu sudah lama berkecimpung di dunia ini, kamu bisa mulai membuka kelas online ataupun membuat buku. Selain itu, kamu juga bisa membuat e-commerce sederhana sesuai dengan keahlian kamu. Dan yang kedua, logistik. Untuk mendukung proses bisnis online, sektor logistik juga akan terkena dampak positifnya. Mobilitas semakin terbatas, juga turut membuat bisnis di sektor pengiriman barang ini semakin dilirik. Bahkan nantinya tidak heran jika mulai bermunculan banyak perusahaan mengirim logistik antar desa ataupun antar kecamatan. 3. Kesehatan. Jika kamu memiliki keahlian dalam bidang ini, kamu bisa memanfaatkan dua komponen utama, yaitu komponen layanan dan kesehatan. Pandemi COVID-19 memberikan ancaman kesehatan yang cukup besar bagi berbagai lapisan masyarakat. Maka tak heran jika kebutuhan akan layanan kesehatan akan semakin luas. Selain itu, kebutuhan akan berbagai produk kesehatan mulai dari masker hingga hand sanitizer juga akan semakin meningkat. Yang keempat, edukasi online. Hingga kini dunia pendidikan di Indonesia masih menerapkan pembelajaran online. Dengan realita baru, tak heran jika nantinya semakin banyak platform online yang menyediakan berbagai layanan pendidikan. Tak hanya pendidikan formal, berbagai pendidikan informal pun akan memiliki peminat yang semakin meningkat. Kelima, platform hiburan. Lebih banyak melakukan kegiatan di rumah memang menyenangkan, karena tidak perlu mengeluarkan biaya dan usaha besar. Namun, kegiatan di rumah juga rentan akan kebosanan dan stres. Maka dari itu, platform hiburan menjadi salah satu alternatif bisnis yang bisa kamu manfaatkan karena kedepannya kebutuhan akan dunia hiburan secara online akan semakin meningkat. Beberapa platform seperti film, musik, hingga tempat baca online akan semakin dibutuhkan nantinya. Yang keenam, pendukung kerja dari rumah. Ada banyak hal yang mempengaruhi pelaksanaan aktivitas kerja dari rumah, mulai dari kecepatan internet hingga adanya platform berbasis komputerisasi awan atau yang dikenal dengan cloud. Kebutuhan akan adanya software berbasis cloud semakin meningkat seiring dengan belumnya pulih dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Software online pun sangat beragam, mulai dari absensi, ruang ataupun meeting, marketing, pembayaran pajak, HRD, hingga akuntansi. Dan yang terakhir, produk organik. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan banyak orang memiliki kesadaran lebih untuk memperhatikan kesehatannya.
selain layanan, hingga produk kesehatan, kesadaran akan asumsi nutrisi untuk tubuh juga semakin meningkat. Maka dari itu, berbisnis bahan makanan dengan nutrisi tinggi memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang di new normal nantinya. Kamu bisa memulai dengan menyediakan berbagai bahan makanan organik, baik sayuran maupun buah-buahan. Nah, itu sekilas dari rangkuman Kailin hari ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian wajib banget buat kalian yang mau memulai bisnis baru. Mungkin kamu dapat mencoba mulai dari berbagai bidang yang Kailin sudah sebutkan. Nah, sekian dulu dari Kailin News kali ini. See you and next episode. Bye.